Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destinikan Febrianti, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 dari Universitas PGRI Madiun. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa-apa saja yang sudah saya dapatkan dari pemaparan kelompok lain mengenai UBD atau Understanding by Design sebagai kerangka kerja kurikulum. Understanding by Design itu sendiri menurut Wiggins and McCarthy, Understanding by Design atau biasa disebut backward design ini adalah suatu rancangan pembelajaran yang penyusunannya menggunakan alur mundur, berawal dari penentuan tujuan, asesmen, dan kegiatan pembelajaran. Desain ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam kegiatan memahami suatu pembelajaran agar pembelajaran bermakna. Understanding by Design sebagai kerangka kerja dalam perencanaan kurikulum terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah identifikasi hasil yang diinginkan, yang kedua menentukan bukti penilaian, dan yang ketiga adalah merencanakan pembelajaran. Tahap yang pertama yaitu identifikasi hasil yang diinginkan. Berdasarkan artikel yang sudah saya temukan, saya mendapati bahwa tahap 1 itu mencakup 6 komponen menurut Wiggins dan McCarthy tahun 2011. Komponen yang pertama dimaksudkan untuk mendorong pengguna untuk mengidentifikasi tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. 5 komponen lainnya adalah tujuan transfer, pemahaman, pertanyaan esensial, pengetahuan, dan keterampilan. Ini tabel tujuan. Dan yang pertama adalah tujuan transfer. Pengertian dari tujuan pembelajaran untuk tujuan transfer ini adalah yang pertama, pernyataan tentang apa saja yang siswa harus capai secara mandiri dalam jangka panjang dengan menggunakan apa yang telah mereka pelajari setelah menyelesaikan program atau nilai. Kalimat yang mengacu pada tujuan pembelajaran tersebut adalah siswa akan dapat secara mandiri menggunakan pembelajarannya untuk. Dan yang kedua, jenis tujuan pembelajaran yang kedua adalah understanding atau pemahaman. Pengertian dari tujuan pembelajaran ini adalah pernyataan ide-ide besar yang mencerminkan generalisasi penting dan menghubungkan yang membantu siswa melihat tema atau pola di berbagai topik konten. Dan kalimat yang mengacu pada tujuan pembelajaran ini yaitu siswa akan memahami bahwa jenis tujuan pembelajaran yang ketiga adalah pertanyaan esensial. Pengertian dari tujuan pembelajaran ini adalah pertanyaan ide besar yang menggugah pikiran yang mendorong penyelidikan, pembuatan makna, dan penerapan. Biasanya kalimat yang mengacu pada tujuan pembelajaran ini adalah siswa akan terus mempertimbangkan. Dan jenis tujuan pembelajaran yang keempat yaitu pengetahuan. Pengertian dari tujuan pembelajaran ini adalah pernyataan fakta spesifik yang harus diketahui dan diingat oleh siswa, seperti kosakata, definisinya, atau yang berkaitan dengan matematika biasanya seperti rumus penyelesaian atau cara pengerjaan. Kalimat yang mengacu pada tujuan pembelajaran ini adalah siswa akan mengetahui. Tujuan pembelajaran yang terakhir adalah keterampilan. Pengertian dari tujuan pembelajaran ini adalah pernyataan keterampilan diskrit yang harus dapat dilakukan atau digunakan oleh siswa. Biasanya dimulai dengan kata kerja aktif. Kalimat yang mengacu pada tujuan pembelajaran ini adalah siswa akan dapat. Dari tujuan-tujuan tersebut yang dijelaskan di slide sebelumnya mencerminkan tujuan pendidikan jangka panjang, seperti transfer tujuan menggambarkan pencapaian mandiri jangka panjang yang diharapkan atau apa yang diharapkan dari peserta didik. Tahap yang kedua yaitu menentukan bukti penilaian. Pada tahap ini bertujuan untuk mengetahui apakah peserta didik telah mencapai hasil yang diinginkan. Ketika proses pengumpulan bukti, guru itu harus mempertimbangkan berbagai metode penilaian, serta diperlukannya keselarasan yang erat antara tujuan dan penilaian, yang berarti semua tujuan utama harus dilakukan penilaian secara gamblang melalui penugasan atau petunjuk yang dirancang secara cermat untuk mengungkapkan kedekatan antara peserta didik terhadap masing-masing tujuan yang telah ditentukan sebelumnya di tahap 1. Dan tahap yang terakhir yaitu merencanakan pembelajaran. Setelah menentukan tujuan dan menentukan bukti penilaiannya, tahap yang terakhir adalah merencanakan kegiatan pembelajarannya. Pada tahap ini itu memuat kegiatan-kegiatan pembelajaran utama yang akan dilakukan oleh peserta didik serta terintegrasi oleh penilaian berkelanjutan dalam kegiatan tersebut untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik pada peserta didik. Sebelum merencanakan kegiatan pembelajaran individu secara detail, pada tahap yang ketiga ini alangkah baiknya guru itu mempertimbangkan gambaran besar dari tujuan sambil menentukan pengalaman belajar yang paling efektif agar tujuan itu tercapai. Karena keselarasan yang erat dari kegiatan pembelajaran dan tujuan sangat diperlukan, guru harus mampu menentukan kegiatan belajar yang berorientasi pada tujuan untuk menyediakan kesempatan langsung bagi peserta didik untuk memperoleh kemahiran dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditargetkan. Sampailah kita pada kesimpulan
saya mendapati bahwa kesimpulan dari kelompok lain yaitu Understanding by Design dalam kerangka kerja kurikulum merupakan sebuah framework yang menitik beratkan pada tujuan pembelajaran dengan alur mundur yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap ke-1 mengidentifikasi hasil yang diinginkan, tahap kedua menentukan bukti penilaian, dan tahap ketiga baru merencanakan pembelajaran. Hal tersebut sangat berbeda dengan perencanaan model lama yang mana pengumpulan penilaian berada di akhir dari seluruh kegiatan, sehingga perancang akan mengutamakan kemampuan peserta didik di dalam setiap prosesnya demi tercapainya tujuan yang di awal sudah ditentukan. Sumber artikel milik Dag H. and Merlin Knoblich tahun 2019 dengan judul Improving Classroom Guidance Curriculum with Understanding by Design. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.